Kali ini di depan gue udah ada motor yang kalian tunggu-tunggu reviewnya nih ya. Dari semenjak first impression itu banyak banget yang nungguin, banyak banget yang nanyain kapan M100, kapan M100. Dan ini sudah ada di depan gue dan gue udah pakai selama 1 minggu. Desainnya ini seperti motor-motor Maxi atau Adventure ya kalau di Honda ya. Jadi desainnya tuh dia agak besar ya. Dia punya dimensi yang cukup besar tapi posisi duduknya tuh enak. Jadi kaki tuh bisa duduk kayak biasa, bisa juga selonjoran. Nih kita contohin ya. Ini kita mau coba nyalain dulu motornya ya. Ini kuncinya kayak gini, cuman di tap aja di sini. Udah nyala. Tinggi gua 171 ya. Ini bisa napak kiri kanan dan enaknya posisi duduknya ini bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini. Tuh lampunya nyala sendiri kan. Ini karena ini udah posisi gelap ya. Tadi tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Bukan goib ya ini. Nah, itu salah satu keunggulan yang gue suka dari motor ini, yaitu posisi duduknya enak. Dinamo, ini dia udah pakai dinamo 5000 watt ya, walaupun gue juga sempat bilang di video gue tuh bahwa 5000 watt ini beda sama 5000 wattnya Fox 500 yang pernah kita cobain juga. Ini tuh lebih ke arah torsi yang bisa dibilang effortless untuk membawa gue dengan bobot sebesar ini ya. Jadi kalau misalnya di jalan tuh di gas tuh masih bisa kejengat gitu. Baterai ini besar banget kapasitasnya. Gua pakai ngantor dari Depok ke Kebonjeruk itu sekitar 39 kilo dengan pakai mode ganasnya yang mode merah itu ya. Terus kita pakai mode yang 3, mode bergeraknya gaspol lewat tanjakan testing. Itu nyampe kantor masih sisa 54% dengan jarak sekitar 39 km. Jadi ini adalah salah satu motor yang paling irit juga ya. Terus dia punya aplikasi yang bisa connect ke motor ya, tapi khusus di Android aja. Jadi kemarin gue cobain di tablet punya anak gua. Di situ tuh bisa nyalin motornya, bisa matiin motornya, bisa buka jok, terus bisa atur jam. Sebenarnya bukan atur jam sih, menyamakan jam di speedometer dengan jam yang di device kalian. Dia bisa nampilin semua part yang digaransi dan masa berlakunya sampai kapan. Kelebihan selanjutnya yaitu bagasinya gede banget. Untuk buka bagasinya dari sini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat nih bagasinya ya. Gua naruh tas kecil gua di sini. Terus ini ada gimbal HP, kenapa nggak dipakai tadi ya? Terus ini chargernya. Chargernya seperti ini. Ini chargernya kayak gini ya. Jadi gue selalu nyolok bardi biar tahu berapa konsumsinya. Dan ini cuman 500 watt, sekitar 500 watt lah. Dan waktu itu gue cek di kantor juga tuh, dia pengecasan 1% tuh butuh waktu sekitar 4-5 menit, nambah 1%. Terus ini kita lihat ada jas hujan gua ukuran 5XL, ada baju gua, ada sendal jepit, ada kabel extension 5 meter, dan ada kanebo dan sarung tangan. Nih, sebanyak ini masih bisa masuk di sini loh. Nah, gimbal di sini. Nih ya. Tuh. Ini tinggal digeprek doang bisa ngunci dia. Jadi buat pemakaian gua ke kantor ini udah sangat cocok sekali ya, karena baterainya nyampe kantor tuh masih lebih dari setengah. Bagasinya gede, posisi duduknya juga enak banget. Kalau misalnya kalian tuh nyari motor listrik yang enak buat dipakai jalan agak jauh, ini adalah pilihan yang tepat sebenarnya. Karena di motor listrik yang lain itu dengan harga yang sama, posisi duduknya masih standar-standar aja ya. Dan juga posisi duduk adalah hal yang harus kita terima dari pabrikan. Jadi kalau misalnya kayak controller, baterai, dinamo itu kan suatu hal yang bisa diganti kan dengan mudah lah, pasti udah banyak bengkel yang bisa. Cuman kalau posisi duduk itu sekali lagi itu kita harus terima apa adanya dari pabrikan ya. Nah, sekarang kita mau bahas instrumen clusternya ya. Jadi di bagian instrumen clusternya dia udah cukup lengkap juga ya. Dia ada indikator lampu, ada persentase baterai, ini masih 90%, terus ini ada modenya. Ini kalau misalnya standar tuh warnanya biru kalau nggak salah. Ini lagi pakai mode yang ganasnya nih warna merah, terus ini ada speedometer yang gede ukurannya.
ada trip. Kalau misalnya baru nyala dia akan jadi odometer ya. Jadi gue tuh udah jalan sekitar hampir 400 km lah pakai motor ini. Jadi pas pertama datang tuh sekitar 200-an, sekarang udah 600-an. Dan ada jam juga nih di sini, jadi cocok banget buat gua pekerja kantoran yang selalu dikejar waktu kalau pagi-pagi. Di motornya juga dia punya fitur cruise control ya. Jadi kalau kita lagi berjalan nih, lagi misalnya di kecepatan 51, sebenarnya di berapapun bisa sih kayak gini. Tinggal ditekan aja bagian sini nih, bagian telunjuk sini, set, terus nanti dia akan muncul indikator cruise control di sini dan udah motornya bisa jalan sendiri. Nih, indikator di sini. Dan untuk matiin ya, tinggal direm aja. Dia udah mati. Di lampunya ini kalian udah nggak perlu nambahin alis lagi ya, karena alisnya tuh udah include, udah termasuk dari awal pembelian motornya. Dan ini ada 4 lampu, 4 buah proyektor. Sebenarnya sinarnya tuh tergolong standar aja, cuman emang terlihat cantik aja sih lampu kayak gini tuh dia. Dan ini tuh lampu kiri kanannya itu lampu jauh nih. Tuh, jadi lampu jauhnya itu dari yang pojok-pojok gitu ya. Segitu dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum, buat yang udah terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.